بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Kaum muslimin wal muslimat, as-saimin wal saimat rahimakumullah, selamat berjumpa kembali dalam program spesial menjelang berbuka Ramadan Pesantren 19 terkait dengan menyelami keagungan Al-Quranul Karim melalui nama-nama yang Allah cantumkan di dalam Al-Quranul Karim itu sendiri. Episode ke-6 ini kita akan membahas nama Al-Quran Majid atau Al-Majid. Dalam Al-Quran dijelaskan dalam surat Al-Buruj ayat 19 sampai 22, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, balil ladzina kafaru fi takdzib wallahu min waraihim muhit bal huwa Qur'anun Majid fi lauhin mahfuz. Akan tetapi orang-orang kafir itu selalu menuduh Al-Quran itu bohong, tidak benar. Wallahu min waraihim muhit, sedangkan Allah ilmunya meliputi mereka. Jadi perilaku mereka yang menolak Al-Quran itu Allah ketahui dengan baik. Bahkan yang mereka ingkari itu adalah Qur'anul Majid, Quran yang Majid, fi lauhin mahfuz, tersimpan teks atau aslinya di Al-Mahfuz sampai Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam surat Qaf ayat 1 juga Allah menjelaskan, Qaf wal Qur'anil Majid, Qaf demi Al-Quran yang Al-Majid. Nah, sebagaimana biasa kita akan mencari kata-kata Al-Majid atau kalimat pecahan yang lain dalam Al-Quranul Karim sehingga kita bisa memahami kata Al-Majid itu. Pertama kita akan temukan dalam Al-Quran surat Hud ayat 71 sampai 73. Allah berfirman, wa imra'atuhu qa'imatun fadhahikat fabasyarnaha bi ishaqa min wara'i ishaqa yaqub. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. Di sini kita temukan kata Majid, yaitu nama Allah Subhanahu wa taala atau sifat Allah taala sendiri. Ini cerita tentang ketika para malaikat datang kepada keluarga Ibrahim untuk menjelaskan bahwa akan ada berita gembira. Ada berita gembira dari Allah, mereka akan dikaruniai anak. Ketika itu istri Ibrahim alaihissalam berdiri, wa imra'atuhu qa'imah fadhahikat, dan dia ketawa, maka kami berikan kabar gembira kepadanya dengan akan kelahiran Ishak. Dan setelah Ishak itu akan ada lagi keturunannya bernama Yakub, anaknya Yakub. Lalu dia kaget dan berkata kepada malaikat itu, ya wailata, hai sekiranya, apa mungkin kira-kira begitu? A'alidu ana ajuzun, apa mungkin saya melahirkan sedangkan saya ada sudah wanita yang tua. Wahada ba'li syaikha, suami saya Ibrahim juga sudah tua bangka. In hadha la syai'un ajib, ini suatu perkara yang memang mengagumkan. Lalu para malaikat itu berkata, qalu ata'jabina min amrillah, apakah kamu kaget, kagum terhadap urusan Allah, perintah Allah, rahmatullahi wa barakatuh, rahmat Allah dan keberkahannya akan dilimpahkan kepada kalian, alaikum ahlal bait, keluarga Ibrahim alaihissalam, innahu hamidum majid. Sesungguhnya Allah itu maha hamidum majid. Nah, di sini berarti bahwa Hamid
bahwa Hamidun Majid ini adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua kita juga akan menemukan dalam Al-Qur'an kata Al-Majid itu dalam surat 16 surat Al-Buruj ayat 15 sampai 16. Allah berfirman, Dzul Arsyil Majid, fa'alul lima yurid. Yaitu Allah yang memiliki arasy yang Al-Majid. Dia berbuat apa yang dia kehendaki. Nah, kaum muslimin rahimakumullah. Apa sih sebenarnya sifat Allah Al-Majid ini yang digambarkan Allah Ta'ala bahwa Al-Quran juga memiliki seperti sifatnya dia. Karena memang Al-Quran adalah kalamnya. Sebagaimana juga Azim, Rahim, dan sebelumnya yang sudah kita bahas seperti Karim. Ya. Karena nama Allah juga diantara adalah Karim. Nah, Majid ini bisa kita lihat makna Al-Majid bisa kita temukan diantara dalam kitab Al-Maqsadul Asna fi Syarhi Ma'ani Asma'illahil Husna karya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Ketika membahas kata Al-Majid atau sifat Allah atau nama Allah Al-Majid, beliau menjelaskan di situ 3 poin terpenting. Pertama beliau katakan apa? Huwa syarifu dzatuhu. Dia mulia, zatnya sendiri mulia. Jadi Allah itu maha mulia. Berarti Al-Quran juga sangat mulia. Harus kita hormati dan harus kita junjung tinggi. Jangan sampai dilecehkan, apalagi dihinakan. Jangan sampai ditelantarkan atau diletakkan di tempat yang rendah di bawah kita. Nah, kemuliaan Al-Quran ini bukan hanya maknanya saja, tapi tulisannya sendiri karena kalamullah dia juga ikut mulia. Yang kedua kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, al-jamilu af'aluhu. Perbuatannya indah. Coba kita lihat sekarang. Karya-karya Allah yang terkembang di alam semesta ini, dari bumi, langit, dan apa saja isi keduanya, sungguh sangat indah. Orang merindukan melihat matahari terbit. Karena matahari terbit itu adalah sebuah keindahan. Orang merindukan melihat matahari tenggelam. Karena ketika matahari tenggelam itu satu keindahan yang luar biasa. Orang ingin melihat ketika terjadi gerhana matahari, gerhana bulan. Karena saat itu adalah saat yang indah. Orang pergi ke pegunungan. Karena di pergunungan itu adalah sebuah pemandangan dan suasana yang indah. Orang pergi ke pantai, ke laut, ke pulau, kemana saja. Semua pasti alasannya satu, yaitu adalah keindahan. Dan bahkan manusia ini Allah ciptakan adalah makhluk yang sangat indah. Laqad khalaqna al-insan fi ahsani taqwim. Tidak ada desain makhluk, bentuk makhluk, tampilan makhluk melebihi keindahan manusia yang Allah ciptakan. Nah, semua ciptaan Allah ini sangat indah. Kita bukan hanya tidak mampu memprotes ciptaan-ciptaan Allah ini, tapi sekali kita mengenal ciptaan Allah ini, kita akan kagum keindahannya. Benarlah Allah itu jamil. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, kata Rasulullah. Maka ia mencintai keindahan-keindahan. Jadi tidak ada ciptaan Allah, perbuatan Allah di atas muka bumi ini yang buruk-buruk. Kaum muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa makna Al-Majid itu ada unsur al-jazilu ata'uhu. Pemberiannya yang melimpah. Kaum muslimin rahimakumullah. Coba kita lihat. Kita kadang-kadang hanya mata kita tertuju kepada pemberian-pemberian yang bersifat material. Uang, rumah, kendaraan, kebun, villa, pesawat, kendaraan. Tapi kita lupa bahwa di balik sana ada lagi keindahan-keindahan pemberian Allah yang tidak terbatas indahnya dan sulit kita lukiskan. Itulah Al-Quranul Karim. Sebuah pemberian Allah yang sangat indah.
Dan kita akan terkagum-kagum melihatnya ketika kita baca huruf demi hurufnya, kata demi katanya, ayat demi ayatnya. Ketika kita tadaburkan kata demi kata, ayat demi ayatnya. Dan kita dalami isi dan kandungannya. Dan bahkan uraiannya, tafsirnya, pemahamannya, penjelasannya sampai hari ini tidak putus-putusnya digali dan digali, diuraikan dan diuraikan, disampaikan oleh manusia-manusia pengagum Al-Quran, wabil khusus para ulama kita. Coba lihat kaum muslimin rahimakumullah, sampai hari ini tafsir Al-Quran tidak berhenti. Sudah berapa ribu jenis tafsir Al-Quran, sejak dari tafsir Ibnu Abbas, mufassir sahabat yang mendapatkan doa langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma 'allimhu ta'wil Al-Quran. Ya Allah, ajarkanlah dia tafsir Al-Quran sehingga bisa memahami Al-Quran dan menguraikan Al-Quran sehingga menjadi referensi sampai hari ini. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat yang ketika Rasulullah bersama Rasulullah masih kecil, masih remaja, tapi ilmu beliau masya Allah luar biasa, didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga setelah zaman sahabat bermunculan tafsir-tafsir, zaman tabi'in, bahkan sampai hari ini kitab yang maha mulia ini, yang maha indah pemberian dan melimpah pemberiannya ini, Quran yang maha mulia ini, maha indah ini, dan maha melimpah pemberiannya ini, tidak habis-habisnya digali, dipelajari, diajarkan, dan diamalkan, dan dikagumi oleh seluruh manusia, oleh manusia-manusia yang konsen kepada Al-Quran. Termasuk sekarang juga orang-orang yang belum mendapat hidayah Al-Quran. Kaum muslimin rahimakumullah. Dari situ kita akan bisa melihat betapa Al-Quran ini sebuah kitabullah yang sangat mulia. Zatnya sendiri mulia. Karena memang merupakan kalamullah. Allah maha mulia. Tentu kalamnya sangat mulia juga. Sebagaimana zatnya. Yang menarik adalah al-jamilu af'aluhu. Indah perbuatannya. Coba kita lihat Al-Quran. Bagaimana indahnya dalam memberikan gagasan, pendapat. Dalam menjelaskan dan memutuskan satu perkara, satu persoalan. Betapa indahnya. Jadi tidak akan bisa kita temukan, tidak akan bisa kita temukan celah keburukan Al-Quran. Kalau pikiran manusia kadang-kadang bisa saja benar, baik, tapi buruk pengungkapannya. Buruk bahasanya. Tidak baik redaksinya atau uraiannya. Tapi Al-Quran selamat dari itu semua. Sejak dari isinya, kandungannya. Apakah itu bentuknya perintah? Apakah itu bentuknya larangan? Apakah itu bentuknya sejarah, cerita? Apakah bentuknya itu isyarat-isyarat, saintifik, dan lain sebagainya? Luar biasa keindahannya. Dan semuanya bisa diamalkan. Dan semuanya indah untuk dilihat, untuk dirasa, dan untuk diamalkan. Tentulah kitab ini tidak akan ada yang bisa menandinginya. Dan bahkan sampai hari ini Quran menantang manusia. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wada'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kalau kalian ragu terhadap apa yang kami turun kepada hamba kami Muhammad, itu Al-Quran yang indah ini, Al-Quran yang mulia ini. Kalian tidak percaya, ragu, coba datangkan satu surat pendek saja yang bisa menyamainya. Kumpulkanlah orang-orang yang kalian anggap bisa menolong kalian. Dan bahkan di ayat lain dikatakan, Qul law la in ijtama'atil jin wal ins. Silakanlah jin dan manusia berkumpul, semuanya, untuk menandinginya. Kalian tidak akan bisa, kata Allah. Kalau kalian tidak bisa, fa in lam taf'alu wa lan taf'alu. Kalau kalian tidak bisa di zaman sekarang, kata Rasulullah, karena Quran itu berbahasa Arab, para ahli bahasa waktu itu sangat kesohor dan banyak jumlahnya,
Apalagi ahli sekarang, di zaman sekarang, kalian tidak akan pernah bisa, kata Allah. Oleh karena itu, lebih baik kalian takut kepada neraka yang bahan bakarnya dari batu dan manusia, disediakan untuk orang-orang yang kafir. Artinya, kaum muslimin rahimakumullah, kalau kita ingin menantang Al-Quran, silakan. Kalau ada orang yang ingin menantang Al-Quran tentang kemuliaannya, tentang keindahannya, tentang pemberiannya, silahkan. Quran sangat fair dan terbuka. Sampai hari ini ayat itu tidak pernah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan umat ulama pun tidak menutup, tidak pernah khawatir. Kan bisa-bisa aja berpikir, oh karena sekarang orang udah pintar-pintar, udah hebat-hebat, udah sampai ke langit, sampai ke bulan. Nanti dia bisa menciptakan satu ayat. Silahkan. Sepintar apapun kalian silahkan. Ayat ini masih terbuka. Dan bahkan ada di ayat lain juga yang mirip. Yang sama. Fa'tu bi'ashri suwarin mislih. Buatlah 10 surat seperti Al-Quran. Boro-boro 10 surat. Satu surat saja nggak bisa. Dulu ada cerita. Setelah Nabi SAW meninggal, orang-orang yang Islamnya tadinya karena ketakutan, karena ikut-ikutan, tidak dasari ilmu dan keikhlasan. Ya, dan sebelumnya mereka merasa tokoh besar. Lalu sekarang sudah Islam berkembang tersaingi. Umat Islam berkembang di mana-mana. Setelah Rasulullah SAW wafat, bermunculanlah nabi-nabi palsu. Tersebutlah namanya Musailamatu al-Kadzdzab. Musailamah seorang pembohong. Dia itu diperangi oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu sampai selesai. Ketika itu ya, ditantang oleh masyarakat. Kalau ente mengklaim ente adalah nabi juga, ya, cobalah buat ayat Al-Quran. Dia tirulah tuh ayat surah Al-Fil. Dalam Quran kan ada surah Al-Fil. Li'ila fi Quraisy. Surah Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Lalu dia buat bunyinya begini. Al-Fil. Wa ma adraka mal fil. Anfuhu tawil. Begitulah seterusnya. Tahu nggak kamu fil? Apakah itu fil? Belalainya panjang. Ya, kalau itu mana kecil anak TK juga paham. Nggak ada belalai gajah itu yang pendek. Kalau pendek belalainya bukan gajah namanya. Ya. Bukan gajah namanya. Nah, cobalah bayangkan kaum muslimin rahimakumullah. Dan upaya-upaya untuk menyaingi Al-Quran ini sampai hari ini dilakukan oleh manusia-manusia yang belum faham Al-Quran. Belum dapat hidayah Al-Quran. Dilakukan baik dalam penyelewengan katanya dan yang terlebih banyak itu penyelewengan maknanya. Yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ih. Sebagaimana Bani Israel menyelewengkan makna-makna kalimat kata-kata dalam kitab mereka. Saat hari ini juga banyak dari kalangan sekuler, dari kalangan liberal yang ikut-ikutan. Ya, mendapatkan doktrin dari musuh-musuh Islam, musuh-musuh Al-Quran. Untuk berupaya untuk menyelewengkan makna-makna Al-Quranul Karim. Tapi mereka tidak akan berhasil. Karena Quran ini sendiri luar biasa. Asy-syarifu dzatuhu. Mulia. Kalau mau tahu mulia Quran, mulianya Quran, cobalah lemparkan Quran ke tanah depan orang-orang beriman. Cobalah kalau berani. Coba coret-coret Al-Quran, ludahi Al-Quran, injak-injak Al-Quran depan orang beriman. Kalau mau tahu mulianya Al-Quran. Kenapa? Karena Allah telah tanamkan penghormatan terhadap kemuliaan Al-Quran dalam diri umat Islam. Sehingga mereka berani membela Al-Quran apapun bentuknya, hatta sampai nyawa mereka sekalipun. Itulah hebatnya Al-Quran. Daya tarik Al-Quran. Kemuliaan Al-Quran itu seakan-akan masuk ke dalam jiwa dan hati dan sanubari kaum muslimin. Sehingga umat Islam pun merasa mulia. Keindahan Al-Quran, keindahan ayat-ayat Al-Quran, perintah-perintah Al-Quran juga luar biasa. Dapat dirasakan oleh semua kita yang menyelami keagungan Al-Quran. Bahkan orang-orang yang non-muslim sekalipun. Apalagi pemberian Al-Quran. Al-jazilu ata'uhu. Berlimpah pemberian Al-Quran itu. Bayangkan. Hanya Al-Quran menjanjikan para umat manusia. Mereka bahagia dunia akhirat kalau mau ikuti Al-Quran. Kalau mau imani Al-Quran. Kalau mau ngamalin Al-Quran. Kalau mau menghafal Al-Quran. Hanya Al-Quran yang menjamin ya, dibaca satu huruf dapat pahala 10.
Hanya Al-Quran yang menjamin orang-orang yang ahli Al-Quran. Allah bukakan pintu hatinya, Allah tenangkan fikirannya, Allah turunkan ketenangan dalam hatinya, Allah lindungi melalui malaikatnya. Dan Allah catat mereka sebagai orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya Al-Quran yang bisa menemani, menjadi teman setia ketika kita di alam barzakh nanti. Karena itu bagian dari amal soleh yang terbesar. Karena menemani kita adalah amal soleh. Dan hanya Al-Quran yang bisa menjadi syafaat kita di akhirat kelak. Bukan buku-buku yang lain, tulisan-tulisan yang lain. Dan hanya Al-Quran yang bisa mengangkat derajat kita ketika kita masuk surga nanti. Ketika itu Allah akan berkata, Iqra' wartaqi warattil. Baca dan naik kamu ke atas langit sana. Sesungguhnya akhir tempatmu di surga adalah di mana akhir tempat bacaanmu ketika kamu di dunia. Tentu orang yang menjadikan Al-Quran sebagai sahabat setia di dunia ini. Hanya Al-Quran yang diberi kesempatan, kepada orang yang menghafalnya, orang yang mengamalkan, memahaminya, dan menjalankannya, dan mendakwahkannya. Hanya Al-Quran yang mau memberikan pada orang seperti ini di surga nanti kemampuan apa? Membawa mahkota di surga, mahkota surga yang akan dipasangkan kepada kedua orang tuanya. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, pemberian Al-Quran kepada kita ini tanpa batas. Al-jazilu ata'uhu. Bukan hanya jaminan keselamatan dunia, kebaikan dunia akhirat, tapi juga ketika kita berada di alam barzah, ketika huru hara terjadi, kiamat terjadi, dia akan datang kepada kita memberikan syafaat, artinya menolong kita, dan dia akan pergi kepada Allah. Ya Allah, ini dulu orang membaca saya bahkan sambil ngantuk-ngantuk. Di malam hari dia tadaburkan saya, diamalkan saya, dia dakwahkan saya, dia baca saya. Tolong selamatkan di hari. Tentulah karena kalamullah meminta kepada Allah Ta'ala, tentu Allah kabulkan. Begitu juga ketika di akhirat kelak, ketika dia masuk surga kelak. Bayangkan pemberian Al-Quran tanpa batas, keindahan Al-Quran tanpa batas, dan kemuliaan Al-Quran tanpa batas. Oleh karena itu tidak heran kaum muslimin rahimakumullah, orang-orang yang non-muslim terkagum-kagum. Pada kali ini saya akan sampaikan cerita kisah yang menarik dari seorang dokter ahli bedah Prancis. Namanya Dr. Maurice Bucaille. Alhamdulillah saya sempat diberi Allah bertemu dengan beliau tahun 96. Ketika kami mengadakan Konferensi International Scientific Al-Quran dan Sunnah yang ke-6 di Bandung. Ini Dr. Maurice Bucaille ini adalah pakar bedah dari Prancis. Dilahirkan 19 Juli 1920, meninggal Februari 1998. Berarti 2 tahun sebelum beliau meninggal saya bertemu dalam usia 77 tahun. Keilmuan beliau di bidang medis sudah tidak diragukan. Beliau jadi rujukan. Dan bahkan ketika Prancis tahun 75 menawarkan kepada pemerintah Mesir untuk melakukan penelitian tentang bangkai Fir'aun, Ramses, yang ada terbujur di Museum Mesir sekarang itu. Dan alhamdulillah saya juga sempat lihat. Diberi Allah kesempatan melihat. Pemerintah Prancis menawarkan kepada pemerintah Mesir untuk menganalisa kenapa bangkai manusia yang sudah meninggal ribuan tahun yang lalu kok masih bisa terjaga sampai hari ini. Dan bahkan dikeluarkan dari laut itu sekitar tahun 18 sekian. Itu ditemukan oleh pasukan Prancis di pinggir Laut Merah situ. Diteliti, ternyata memang inilah Fir'aun yang disebutkan dalam Taurat, juga disebutkan di dalam Al-Quran, yang mengejar-ngejar Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya untuk dibunuh. Para ilmuwan sepakat, para sejarah sepakat, inilah bangkai Fir'aun. Tapi pertanyaannya adalah kenapa sampai hari ini bangkai ini bisa terjaga dengan baik. Akhirnya ditunjuklah Dr. Maurice Bucaille ini sebagai ketua tim dari Prancis untuk berangkat ke Mesir melakukan penelitian. Namun setelah diteliti tak kunjung ditemukan. Bahkan sampai mau ditulis sebuah hasil penelitian terakhir dengan judul
les momies des pharaons et le médecin. Yani bagaimana inilah bangkai Fir'aun berdasarkan analisa medis. Tapi sebelum ini ditulis, diputuskan oleh Maurice Bucaille dengan analisa sederhana dia dibisikkan oleh salah seorang dokter muslim tim yang menemani dia dari Mesir. Beliau katakan, wahai Tuan Maurice, Anda jangan bingung. Sebenarnya ya, jasad Fir'aun bagaimana bisa bertahan seperti ini, itu sudah dijelaskan Allah Subhanahu wa taala dalam kitab Quran kami. Dalam surat Yunus ayat 92 Allah berfirman, maka pada hari ini kami selamatkan bangkaimu, badanmu, supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu, dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekhususan Allah. Al-yawma nunajjika bibarika litakun liman khalfaka ayah wa inna katsiran minan nas an ayatina laghafilun. Ini ayatnya 92. Apa artinya? Allah ingin selamatkan, makanya Allah tenggelamkan Firaun itu di laut. Kalau Musa diberi Allah lari ke pegunungan, ke daratan, ke padang pasir, lalu Firaun dimatikan seperti dimatikannya Abraha, tentulah bangkai Firaun tidak selamat sampai hari ini. Kenapa? Karena akan dimakan oleh serigala, dimakan oleh burung-burung raksasa. Tapi dengan ditenggelamkan di laut itu, dia terjaga. Lalu Maurice Bucaille berpikir, menganalisa apa unsur zat kimia yang paling canggih di laut itu. Tidak lain adalah garam. Subhanallah. Jadi Fir'aun itu digaramin sama Allah Ta'ala. Ternyata memang tingkat asin Laut Merah itu tinggi sekali. Dianalisalah oleh Maurice Bucaille ini, terbukti ternyata di dalam diri itu banyak sekali mengandung unsur garam. Setelah itu dia terkagum-kagum, dan ini bukanlah berarti ini bukan ucapan Muhammad, karena saintifik zaman Muhammad belum sampai secanggih seperti sekarang ini. Ini tahun 75 ya. Nah, setelah lama dia merenung, beliau masuk Islam. Kalau begitu saya masuk Islam dan menulis buku yang sangat terkenal, dan saya baca itu ketika tahun 84 dan saya masih kuliah zaman itu. Itu beliau menulis buku luar biasa. Nulis buku tentang Bible, Science, dan Al-Quran. Bagaimana beliau di situ membongkar kelemahan Bible, tidak ilmiah. Bagaimana juga kesalahan-kesalahan sains modern, karena hanya sekedar mengandalkan hasil pikiran manusia. Dan bagaimana ketetapan Al-Quran sungguh sangat luar biasa. Shadaqallahul azim. Dan beliau masuk Islam, dan kita berdoa kepada Allah semoga beliau mendapatkan rahmat Allah. Dan buku beliau ini menggemparkan masyarakat barat, sehingga beliau katakan kepada saya waktu itu, buku saya setiap kali diterbitkan dan diborong oleh orang-orang tertentu, dalam tanda kutip Yahudi, karena ketakutan sekali karena membongkar Bible, dan tokoh-tokoh Nasrani yang anti-Islam. Lalu mereka buang buku itu. Dan saya sendiri, dia bilang, sering menerima ancaman-ancaman pembunuhan. Dan saya katakan pada mereka, saya sudah tua, apalagi yang saya inginkan kecuali mati di jalan Al-Quran, mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rahimahullahu rahmatan wasi'ah wa adkhala fasiha jannati. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga Ramadan ini, bulan Al-Quran ini, benar-benar bulan Al-Quran bagi kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan umat kita. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ants, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.